time is ticking. So what is your purpose actually after MasterChef? Lu jadi tetap mau jadi digital creator full time atau lu mau jadi chef nih? Kalau dari MasterChef atau ajang kompetisi biasanya kita selalu mikir pertama, ke ranah entertainment nih. Jadi biasanya tahap awalnya bikin konten. Terus you tried it? Yeah, I've been there, I tried it. Terus it's not something I would say I'm going to do for the long run ya. Kenapa lu merasa itu bukan lu? Karena aku tahu, this is working, I'm happy gitu, tapi this is not what I want. Terus tiba-tiba nih dapet telepon, ikut salah satu project tahun lalu KTT ASEAN. Oke. Well itu to be honest pertama ya itu mempertanyakan kenapa gue diajak ya gitu. Kenapa gue ada di sini ya? Did you make any stupid mistake waktu di sana? Well tapi the girls actually they're quite nice to me. Mereka nggak ada yang sampai kayak ngomong to my face directly, share you sucks gitu, nggak ada. Hey guys, gua mau kasih tahu kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Tofin yang baru aja launching aplikasinya Tofin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membantu kalian untuk menjalani bisnis F&B kalian menjadi lebih mudah, lebih murah, dan efisien. Nah, buat kalian yang mau belanja mesin kopi, gelato, kitchen equipment, ataupun ingredients apapun, kalian bisa belanja di Tofin App. Dan bisa pakai kode referral dari gua, RJR Tofin, RJRTOFFIN. Kalian bisa dapetin diskon sebesar 2,5%. Lumayan banget apalagi kalau lagi setup bisnis baru. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lupa download Tofin App di App Store dan juga di Play Store. Hello guys, welcome back to the show. Kali ini kita akan ngobrol lagi dengan salah satu pemenang MasterChef Indonesia, Sheryl Gunawan. Dia adalah pemenang MasterChef Season 9. Nah, setelah dia menang kompetisi masak yang sangat bergengsi seperti MasterChef Indonesia, itu nextnya mau ngapain? Basically di sini Sheryl tuh sharing bagaimana dia dalam proses mencari jati diri dia sebagai chef. Dia mulai ikutan bikin pop-up, dia juga jadi konsultan restoran, dia bikin kelas masak, dan juga dia juga content creating. Basically dia lagi proses mencoba semuanya. Karena seperti yang sering kita bahas, sekarang jadi chef itu bukan berarti harus di dapur terus-terusan. Ada banyak career path yang bisa kalian jalanin. Oke, hope you guys enjoy the show. Semoga episode ini bisa menjadi inspirasi kalian buat yang lagi mencari jati diri juga dan mau jadi chef seperti apa. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. And now please welcome Sheryl Gunawan. Enjoy the show. Hai Sheryl. Hi Kore, how are you? I'm great. Gimana udah lama kita gak ketemu? Iya, kayaknya 2 tahun ya. Yes. Dari last podcast. Terakhir kita ketemu gak sengaja, itu lu lagi sibuk KTT. Terus lu cerita, lu lagi pengen nyari jati diri. Yes, life after MasterChef yang lu menang. Terus kayak oke, sekarang mau ngapain nih? Masih bingung pada waktu itu. Jadi sekarang udah ngapain aja? You do a lot of things. Yeah, where do we start? Yeah. Well, kemarin 2 tahun lalu ya terakhir kita bahas, of course setelah kemenangan dari MasterChef, pas itu masih season 9. Terus sekarang di awal tahun ini ya mungkin terakhir itu ada season 11 udahan. Jadi udah 2 season kita udah lewat kok. Tapi of course kemarin semenjak MasterChef, like you said kayak pasti masih bingung nih mau apa setelah itu. Iya. Jujur dari aku sendiri, aku sampai sekarang belum ada set stone what I'm gonna do gitu. Tapi I'm proud to say dalam 2 tahun itu aku udah nyoba berbagai macam hal sampai akhirnya this is what makes me now kayak gitu. Coba paint a picture. Oke. I think it's important to discuss. Terus biar bisa jadi inspirasi. Lu menang nih. Yes. Lu menang MasterChef. Terus abis itu, what's next? Gitu kan. Dari lu sendiri berasanya tuh kayak gimana? What you're going through at that time? Menang MasterChef of course pasti habis bangga. Pasti iya bangga kan? Banget. Kedua ada rasa habis ini pasti banyak pintu yang dibukakan. Yes. Bisa menjadi ajang kompetisi kemarin, bisa menjadi batu loncatan. Itu pasti mindset pertama ya. Income pasti kayak expect. Brand banyak nih nempel sama gua untuk bikin konten gitu-gitu kan. Yes, pada saat itu yes. Terus sembari dijalanin sempat bingung karena opsinya yang terbuka banyak. Kan kita
kita selalu gitu ya, semakin banyak opsi justru semakin susah nih mau milih yang mana. Banyak banget pasti pintu yang kebuka. Kalau kemarin boleh di deskripsinya, biasanya kalau dari MasterChef atau ajang kompetisi biasanya kita selalu mikir pertama ke ranah entertainment nih atau karena endorsement ya tadi itu kayak mulai dari brand. Jadi content biasanya creating at least. Content creating. Jadi biasanya tahap awalnya bikin konten. Orang selalu mulai dari sana dulu. Oke, terus you tried it? Yeah, I did that. Yeah, I've been there. I tried it. Terus it's not something that I would say I'm going to do for the long run ya. Making konten dalam arti konten yang berbau masak, yang konten share resepi yang setiap hari seperti itu. Oke, iya. Banyak banget tuh yang ngelakuin itu kan. Banyak banget. Kenapa lu merasa itu bukan lu? Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Gitu. Tapi apa yang lu rasain? Karena waktu itu kita ngomong juga kayak kalau content creating ya di dunia masak nih, everybody eventually akhirnya tuh kayak mirip-mirip. Benar. Begitu ada yang satu ngetren misalnya udang telur asin misalnya, ya kan semuanya bikin itu karena ngajar engagement, right? Benar. Bahkan kalau zaman sekarang lebih parah lagi nih. Udah itu satu sukses dikali 10 kontennya yang sama gitu kan. Kalau ya bener banget sih. Kalau aku lihat tuh biasanya lebih ke arah di abuse gitu loh. Satu topik ini atau ada topik yaitu topik bahasan yang emang lagi naik, langsung di abuse dalam arti memang nggak salah. Tapi aku sendiri sebagai content creator, aku merasa kenapa ya kita kayak lebih terlena untuk masuk atau kayak ride the wave on that side daripada kita itu menjadi creator gitu. What is the essential of the digital creator? You're not really creating while you doing that gitu. For me ya, menurutku. Ya, tapi lu sempat ride the wave itu? Aku sempat. Dalam arti aku udah menemukan beberapa genre yang aku merasa ini rame nih. Misalnya aku sempat bikin dessert of every country. Jadi pada saat itu masih rame nih. Bikin breakfast from all around the world atau kayak gitu. Aku merasa belum ada yang bikin dessert gitu. Aku bikin dan itu selalu engagement-nya sangat bagus. Sebenarnya kalau aku kayak dalam arti ya udah aku mau menggunakan ini untuk bikin semua negara gitu, I could have gitu, tapi aku stop di sana pada saat itu karena aku tahu this is working, kayak I'm happy gitu, tapi this is not what I want gitu. Pada saat itu salah satu genre-nya. Terus selain itu lagi-lagi aku membuat resep yang lebih complicated, for example. Terus audiensnya kayak, Kak ini kok kayaknya susah ya, bikin dong resep simple. Resep simple yang bisa di-recook, ya kan? Yang bisa di-recook. Lagi-lagi menurutku it's amazing kalau banyak opsi resep simple di internet karena nggak semua orang kayak share kayak gila masak simple lu aja, menurut gua nggak simple kayak gitu, ngerti nggak sih? Betul. Nah, aku nggak merasa itu salah. Ada digital creator lain yang mungkin memilih ranah itu dan membuat resep simple, tapi it's simply not me gitu loh. Tapi lu udah coba belum? Udah, sempat. And how was it? Orang-orang kayak jadi banyak yang recook memang gitu. Gue soalnya nanya begitu karena kita sebelum minggu lalu kita kedatangan Chef Chandra. Chef Chandra dia datang dari Professional Kitchen, tapi dia punya acara dulu di Net TV. Chef Table nama yang sangat populer. Nah terus dia cerita paling populernya itu dia sengaja bikin makanan yang nggak bakalan bisa di-recook karena susah, harus pakai alat yang restoran punya, menu idealis dia yang dia nggak bisa jual di restoran gitu. Tapi begitu saking banyaknya request kayak ini nggak bisa di-recook, akhirnya dia mulai incorporate makanan yang simple-simple. Nah itu malahan bukan dia banget. Dia bilang karena gue orang profesional Ray gitu. Gue nggak begitu kena kalau misalnya ke dirinya sendiri ya. Kalau disuruh masak yang simple-simple kayak as simple as chicken teriyaki over rice gitu, biar bisa di-recook. Nah akhirnya dia nggak se-happy waktu dia bikin makanan yang idealis yang makanan dia punya, karena dia pengen nuangin kreativitasnya di situ sebenarnya. Do you feel the same way kayak begitu? I think that's the exact example, like a great example for what I felt juga at that time gitu loh. Karena again menurutku untuk membuat konten yang konsisten meskipun resep simple pun it's not an easy job gitu loh. Tapi kalau misalnya disuruh buat itu setiap hari dan aku udah berusaha nih bikin timetable, dalam 1 minggu 3 hari ngonten, 2 hari ngedit yang kayak gitu-gitu. Itu udah ribet banget sih. Makanya sampai sekarang gue belum bisa sih jujur ya. Makanya maksudnya kayak kudos to all of the digital creator yang bisa be on that side gitu. Tapi simply sekarang aku mikir kayak it's not for me, it doesn't spark joy gitu kayak, and then what else gitu. Sampai sekarang I'm still calling myself a digital creator by the way, but I'm very specific on what I upload, and I think I take more time gitu daripada digital creator lainnya untuk create such content gitu loh. Karena let's say konten yang lebih quote on quote lebih dipikirkan menurutku, dan aku merasa lebih kayak ada sense of artnya gitu. It's really relatable of my life or a story of my life right now. I would upload that proudly gitu loh, rather than uploading something yang memang
this is what the audience will watch kayak gitu. Gitu. Dan again, ini agree disagree, gak ada yang salah atau yang benar menurutku ya. Yes. Oke. Ya lu masih punya idealistik lu sendiri dong. Ya benar. Yes. Terus apa lagi yang lu coba? Besides content creating. Oke. Jadi kemarin setelah content creating aku coba. Kemarin kita bahas dulu nih Korek. Kemarin jadi basically setelah MasterChef aku langsung mikir now my life bakalan langsung di Jakarta nih. Bahkan di podcast kita yang kemarin. Yes. You're planning to move. Right? Aku langsung ngomong aku langsung mau planning pindah nih gitu. Pada saat itu masih bingung mau ranah entertainment, mau ranah F&B, tapi lagi-lagi banyak pintu yang dibukakan banget, jadi sempat bingung. Dari situ terus aku akhirnya mencoba memang pindah ke Jakarta, ada 4-6 bulan pada saat itu, tapi mungkin lebih ke arah job-job di TV pas itu masih banyak demand ya. Share kamu diundang ke sini, diundang ke sana. Jadi lebih mendapatkan taste of it lebih di entertainment side daripada di industri F&B sendiri. Dan pada saat itu aku kayak wah ini kayaknya gak bisa nih kayak dalam 1 minggu aku bakal gak bisa kayak build my schedule around it gitu loh. Aku kan biasanya TV-TV tuh gak pasti kok kalau misalnya mau jadi guest atau segala macam, mereka selalu ngontaknya tuh bisa H-1 atau bikin kayak very very short notice gitu loh. Jadi dalam 1 minggu ini masih gak tahu secara scheduling bakal seperti apa. Beda banget sama aku yang dulunya kan di bisnis F&B, tahu nih ya udah kayak kita Senin kita stock take, Selasa apa, Rabu apa. Exact routinity benar. Gitu. Nah itu nggak bisa aku dapetin di ranah entertainment dan akhirnya kayak wah again Cheryl kayak dikit content creating yang seperti itu is not for me. Terus 2 entertainment TV side is not for me kayak gitu. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Content creating yang seperti itu is not for me. Terus 2 entertainment TV side is not for me kayak gitu. I picture you cocok banget di depan TV untuk ngobrol gitu segala macam. Oh iya, thank you. Iya soalnya abis kan sering-sering bantuin Courtroom Blue buat demo atau apa kan ya kan kayak gue denger kayak Cheryl jelasinnya detail jago gitu kan. Gue pikir I picture you kayak doing TV after MasterChef terus fully gitu kan. Tapi nggak gitu juga. Nggak juga gitu. Gue doing TV I'm okay with it. Gue gak suka nunggunya aja sih. Nunggunya lama. Nunggunya lama. Terus tapi sekarang occasionally masih ada lah. Let's say kayak acara-acara one off gitu ada. Tapi kayak I wouldn't say kayak sekarang mau di seriusin banget di TV kayaknya also no. Tapi banyak gitu. Gak sih kayak kalau misalnya ini gara-gara MasterChef sih menurut gue ya. MasterChef is a really good introduction buat F&B. Menjelaskan secara sedikit apa sih itu kata-kata chef gitu kan ke Indonesia, chef jadi naik lah apresiasi terhadap profesi chef gitu. Tapi karena itu di TV banyak yang ujungnya mau itu dia ikut MasterChef kompetisi, karena kan ikut kompetisi MasterChef itu audisi itu panjang juga kan. Ya kan. Terus nggak semuanya menang juga. Ya kan. Targetnya tuh TV. Dia find it karena lu udah di the circle gitu, lu berasa itu gak sih? Dan sempat ada target itu gak? So this is interesting topic to discuss actually. Kan again kalau misalnya kayaknya di podcast kemarin aku belum bahas why did I join the competition gitu. For me purely karena I've been watching the show dari dulu. Dan aku pengen lihat ya udah kayak aku maksudnya ya udah ini akan purely kayak kompetisi masak dalam arti orang-orangnya yang aku akan temuin di sana they're very passionate about food and how they wanna explore food to the certain extent gitu kan. Exactly. Tapi lagi-lagi saat kita udah di kompetisi itu dengan background yang berbeda-beda dan intention yang berbeda-beda, ternyata juga I would say karena aku menemuin sendiri ya banyak dari mereka yang memang ikut kompetisi, of course punya pertama ketertarikan akan makanan, tapi kedua most of them pengen terkenal sebenarnya. Dan aku inget banget biasanya Chef Juna paling sering ngomong di depan galeri, kalau kalian mau terkenal aja ikut kompetisi ini. Kelihatan kayak this is not what we're searching for gitu loh dia ngomong. Jadi nggak bisa kalau menurutku kayak just because udah embel-embelnya kamu ikut kompetisi itu terus tetap bersikukuh karena aku udah join aku harus mau terkenal dan belum tentu terkenal loh. Dan belum tentu terkenal dan atau enggak itu beda begitu lu udah kalau itu kan diurusin semuanya sama stasiun TV right. Begitu lu udah mulai sendiri mau terkenal tuh susah banget gila. Susah banget. Iya kan lu capek emangnya gitu begitu tanpa ada support dari TV tersebut. Benar. Iya kan? Dan yang itu pentingnya juga di mana tahu parameter kesuksesannya itu loh kok. Karena lagi-lagi yang kebanyakan nih ya aku ngomong nggak semua mungkin ada dari beberapa dari
kompetitor seperti itu, mereka melihat parameter aku sukses menjadi quote on quote kayak ex kontestan atau pemenang MasterChef, quote on quote kesuksesanku adalah aku tetap stay in that ranah industri which is kayak entertainment gitu loh. Padahal setelah kita keluar dari sana, besar banget opportunity. Besar sekali. Event kita, gitu. I think the first podcast yang kita bahas itu guys, waktu itu kalau nggak salah sama Jesselyn, yang kan yang kayak nih zaman sekarang kalau lu bisa masak, lu F&B, apalagi udah ada basis, lu pernah di MasterChef, nggak peduli menang atau enggak apapun. Itu luas sekali yang bisa lu jadiin tempat cari duit lu lah. Karir lu itu bukan cuma content creating doang, bukan cuma ngajar masak, dan bukan cuma di kitchen doang. Sekarang kalau di F&B tuh luas. Buktinya apa ya? Ini chef bisa punya podcast gitu kan zaman sekarang. Nah itu harus ditekankan dulu sih kalau mau mulai karir di F&B karena luas banget. Dan sekarang udah bukan zamannya lagi yang kayak celebrity chef, dia gak bisa masak. Yang kita udah tahu dengan content creating ini, ya lu lihat bukannya semua chef profesional itu bikin konten di Instagram karena bisa masak kan. Gitu, maksudnya ada porsinya masing-masing. Will Goss ngomong kok ke gue kayak, gue waktu podcast sama dia pertama kali, alasannya apa lu ikut MasterChef? Gue mau duitnya. Dia bilang kayak begitu, gue purely gue mau ngambil duitnya. Dan gue mau jadiin itu buat modal usaha gue, which is fine, kejadian gitu kan. Gue buka restoran tuh, sukses banget lagi. Buka bakmi, ya kan. Nah, TV juga udah kurang suka. It's not you. It's gitu not kan. me, Nah ini bukti ya guys. Jadi yang tadi kita omongin, ada banyak yang bisa lu coba. Gitu benar. Dan aku maksudnya emang secara background aku emang orangnya sangat gampang penasaran. Aku cobain semua sih kok. Lagi-lagi banyak orang di sekelilingku, dari teman, dari keluarga yang merasa agree dan disagree dengan keputusanku yang sekarang terlihat kayak nih orang ungrateful. Kok nyoba sana sini, sana sini kayak maksudnya you could have just like focus on one, ya udah gitu loh. Tapi aku merasa fulfillment aku dengan kalau aku nggak mencoba semuanya, then how can I find something yang actually it's me gitu loh, something that I really like gitu kan? Yes, exactly. Yes. Terus lu nyoba apa lagi? Terus akhirnya dari sana aku mulai ikut dipanggil lah dari live cooking, workshop, terus ada juga biasanya kayak setiap tahunnya LCB selalu juga workshop sama aku. Dan dari sana aku merasa iya ya, mungkin kayak Korea tadi kayak notice Cheryl ini kalau membawain kayak workshop itu kayaknya flow-nya udah dapet kayak gitu. Terus dari sana akhirnya nyoba untuk mulai ngelesin kayak gitu, ngelesin baking. I cannot do that. Ya gua juga sempat nyoba tapi kayak gue bosenin. I'm very technical and boring kalau ngajar kelas masak. Kayak orangnya serius banget gitu ya kok. Mungkin ya kan, mungkin diselipin bercandanya, terus habis itu supaya to keep the client engaged. Murid lu tuh nggak tahu, gue kelamaan di profesional kali. Itu kayak serius banget ini gitu. Tapi so far for me ngajar adalah one thing yang aku kayak wow, this is kayak serving purpose, kayak my purpose that I think ini ya kenapa, this is why I love cooking, this is why I love baking. Gitu. Nice. Karena kemarin kalau aku share sedikit kok kayak kalau tentang apa yang aku ajarin, sebenarnya aku nggak ngomong topik-topik pembahasan aku di baking atau di cookingnya tuh yang kayak complicated sekali atau yang rumit gitu loh. Justru lebih ke introduction of baking, introduction of cooking kayak gitu. Sesimpel kayak kelas cookies, kelas bikin sweetbread kayak gitu. Tapi dengan alat-alat yang memang quote on quote bukan professional use. Karena harapanku adalah mungkin aku nggak apa-apa ya untuk ada di ranah ini in F&B. I don't need to be in the professional kitchen using all of this professional thing. Tapi aku bisa menjadi seseorang yang membukakan pintu untuk kayak this new talent that might be interested in doing baking and cooking kayak gitu. Jadi kemarin memang kebetulan aku di Surabaya untuk yang workshop hands on-nya, dan kebanyakan tap in-nya justru ke anak-anak yang adult atau teenager gitu justru. Lagi mau nyoba. Kayak gitu. Itu feel very rewarding sih. Pasti. In a way jadi serving the purpose gitu. Yes. Oke guys, Ray Jensen Radio Podcast itu lagi kolaborasi sama Toffin yang baru aja launching Toffin App, aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membuat kalian menjalani bisnis F&B kalian dengan lebih mudah, lebih murah, dan juga lebih efisien. Download Toffin App sekarang di Play Store dan juga di App Store. Selain itu, seperti bisa lihat di belakang kita, Ray Jensen Radio Podcast Studio itu sekarang ada mesin kopi yang keren banget. Kita beli di Toffin App juga. Mesinnya Victoria Arduino Eagle One dan juga grindernya Eagle One Prima. Jadi di Toffin App bisa beli, bisa belanja di sana, bisa nawar, dan juga ada special promo code
untuk pendengar Jensen Radio Podcast. Promo code-nya RJR Tovin, bisa dapat diskon lagi. Jadi udah nawar, dapat diskon lagi. Nah, sangat lumayan. Apalagi buat kalian yang lagi set up coffee shop atau restoran. Download Tovin App sekarang di Play Store dan juga di App Store. Oke, gue punya pengalaman ngajar juga. Gue insecure kalau ngajar karena gue takut dibilang sotoy gitu. Kayak gue nggak found diri gue tuh kayak jago enough buat kayak ngajarin orang pada saat itu. Tapi akhirnya ternyata gue lihat sama seperti lo yang ikut kelas masak itu not necessarily profesional. Pasti dia lihat lah kalau profesional dia mau yang ngajar kan jauh lebih pengalaman. Ini years ago. Yeah. Which is gua kenal si Arnold tuh di situ, Chef Arnold, karena kita ngajar di kayak tempat ngeles masak yang sama. Oke. Namanya dulu Lifestyle Studio. Nice. Baru tahu loh aku ini. Iya ya. Oh, ini years ago. Dan sekarang chef-chef yang ngajar di situ ini shout out tuh namanya ada Mbak Arimbi. Dia yang bikin sekolahnya. Dia kumpulin tuh semua chef-chefnya. Ada Chef Yuda Bustara di situ, Chef Putri, Chef Rin yang sekarang udah namanya besar-besar. Nah, gue juga ngajar di situ. Oke. Ya kan. Yang gue happy adalah yang masih keinget sampai sekarang yaitu anak-anak dulu SMA lagi mau coba sekolah masak supaya nggak nyesel gitu, orang tuanya suruh dia ngikut kelas gua gitu kan. Jadi ada beberapa yang sekarang udah jadi chef sukses juga kayak Chef Abe, dulu dia masih SMA. Nih suruh bantuin aja masak, gue suruh bantuin dia ngupas bawang, petikin parsley. Ya sekarang udah jadi chef sukses banget. Wow. Dan juga ada Chef Mega waktu itu dia ngikut kelas masak gue, which is dia pernah nyoba jadi master chef juga. Tapi dia took the professional way. Sekarang jadi CDP di best restaurant in the world di Noma. Wow. Gitu kan. Maksudnya gue kayak gila, gue kenalnya di situ tuh. Gue play a very small part mungkin buat meyakinin dia untuk ikut sekolah masak mungkin kan gitu. Tapi kayak purpose-nya, kayak maksudnya the fact that you were there untuk bukain pintu itu juga, ngerti gak sih kok maksud aku? Yang masih keinget sekarang tuh itu. Benar. Gitu kan. Kalau masakin kayak dulu mayoritas murid-murid gue tuh ibu-ibu. Yang mau masak kayak fancy food di rumah lah gitu, karena gue western food gitu kan. Ya kalau itu mah biasa lah ya, tapi the impact yang kayak ya yang lu cerita, ini anak mau nyoba, siapa tahu dia sukses jadinya gitu. You play a small part gitu kan. That's what I like to do gitu. That's why kemarin dari beberapa hal yang aku coba, ngajar adalah satu hal yang kayak wow, okay, this is serving the purpose that I want kayak gitu. Oke. Terus lu konsistenin gak lu buka kelas masak sendiri di Surabaya atau gimana? Jadi itu kemarin atau lu panggilan muter-muter? Sendiri. Jadi memang ada kayak bagian di rumahnya tuh ada garasi gitu. Aku renov untuk jadi like sebenarnya ya semeja inilah. Jadi kayak memang maksimal ada 4 orang kayak gitu. Terus memang dengan the equipment that I had, it was quite limited. Jadi memang masing-masing pakai at least hand mixer atau enggak memang kalau ada yang resep-resep egg whites, aku sengaja kayak kita zaman sekolah dulu yang kayak oh ya memang kita mau belajar konsistensi nge-whisk pakai hand whisk kayak gitu. It's very important. Karena pada saat itu kan aku juga merefleksikan ke diriku, lu ngomong kayak gini karena emang untuk pembelaan nggak ada budget pembelaan diri atau memang this is important gitu. Tapi aku lagi-lagi mikir pas aku sekolah pas awal pun bikin makaron pas itu di LCB, chefnya yang Prancis ngomong, no, you're not gonna use mixer gitu loh, pakai tangan. That's when you know konsistensinya yang bener gimana. Dan sebenarnya semakin kesini kan kita of course kayak doing the professional chef world dimudahkan dengan alat-alat yang sangat canggih karena kita harus bikinnya kuantitasnya, terus konsistensinya, kematangannya sekian gitu, which is great gitu. Tapi at the same time kalau kita ngerjain apapun ya harus tahu dasarnya dulu, ya kan? Exactly. Kayak gitu sih. Ya gue waktu mulai sama kita sekolah masaknya sama biarpun tahunnya sangat beda jauh ya. Tapi nggak boleh pakai mesin guys. Dikit banget pakai mesin waktu sekolah masak. Dan gue berasa waktu gue jualan kue waktu pulang pertama kali di Indonesia itu mati lampu. Gue harus semuanya pakai tangan ya. Tapi gue tahu bikinnya. Kalau nggak tahu, kalau biasa pakai mesin ya udah nggak jualan tuh hari itu. Gitu. Benar. Terus lu pop up juga. Yes, kemarin aku juga akhirnya pop up. Karena pop up juga salah satu ajang lah setelah let's say kayak mau nyoba nih di
biasanya mendapatkan exposure yang lebih segala macam, atau enggak mencoba mengetahui customer suka nggak sih sama makanan aku. Kan kemarin Korea di podcast yang lama juga saranin coba aja share pop up, meskipun pop up nggak ada cuan tapi lebih ke arah that's exposure, and also that's where you learn gitu customer sukanya apa. Jadi pop up aku juga jalanin. How was it? It's great. Kemarin pop upnya lebih ke arah memang masih sama teman-teman yang dari MCI. Kemarin aku shout out buat Jesslyn, aku pop up sama Jesslyn, sama Belinda, terus sempat juga sama Macel juga ada pop up. Di mana? Kemarin sempat di Glue, punyanya Chef Renata. Oke. Oh iya. Terus juga sempat di Maple and Oak. Oh iya, itu gimana tuh? Yang 3 darah itu ya? Ya, gue diajak tapi lagi nggak bisa. How was it? It was a fun concept to be honest. Tapi kalau sekarang ya di tahun 2024 ini kalau kita ngomong kayak pop up, kayaknya juga ada di salah satu podcastnya Korea sih. Sekarang pop up itu udah beda sama zaman dulu. Kayak kamu bilang sendiri kan, kok pop up dulu susah nih nyariin siapa yang mau masak di kitchen gua. Exactly. Sekarang it's everywhere. Sampai udah, kayak udah rutin gitu loh. Rutin. Ya gue di zaman yang kayak gila, gue bikin pop up di restoran gue tuh nyari orang yang mau, susah setengah mati. Gue banyak banget gue kasih teman-teman gue, lu duduk deh biar gue nggak malu sama chef yang gue undang, gue kasih makan gratis gitu loh. Sekarang buset semuanya di pop up ya. Sekarang harus more dikonsepin gitu. I think yang kayak kemarin di Maple and Oak 3 darah tuh kayak lucu aja konsepnya. Something more than just a pop up gitu kan. Sekarang kayak ya itu it gets quite udah saturated ya. Kita ngomong cuma pop up aja, tapi somehow kita harus mikir what makes them wanna come to our pop up itu sih. Apa yang PR beda lagi gitu sih kan. itu. Apa yang beda. Tapi itu ngebantu gak sih kalau dari balik lagi kayak lu jebolan MCI ini, itu ngebantu gak sih ke karir-karir lu yang di luar content creating, cooking class or pop up tadi? Menurut aku sangat membantu sih kok, karena lagi-lagi aku pas keluar MasterChef mungkin gak semua dalam arti kayak berpikiran seperti ini, tapi aku sendiri dari awal sudah firm a believer bahwa setelah keluar dari MasterChef, digital creator is something that I can do, tapi at the same time aku juga gak boleh melupakan aspek-aspek dari why do I want to be what so called chef gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi dari pop up kayak kebawa lagi nih, kayak kan otomatis di professional kitchen lagi. Terus kayak kemarin pun pas ngajar itu kan kita harus ngajarin a proper way dong, nggak cuma yang kayak kayak stage doang gue di sini sebagai karena orang-orangnya datang karena fans aja kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Iya. Dan fun fact kemarin sebenarnya kan aku juga mempertanyakan diriku, so what is it what makes Cheryl after MasterChef, what's the difference gitu loh. Jadi kemarin setiap sekali aku workshop itu yang di Surabaya kan, meskipun kayak 4 orang tapi quite consistent dari 1 minggu tuh bisa ada kayak let's say 4-6 kelas actually. Jadi kayak pagi sore kayak gitu. Oh my god. Nah itu aku nanya ke mereka, kenapa kalian mau ikut gitu, dan bagaimana kalian tahu ada kelas ini? Karena kebetulan kemarin aku ada bikin Instagram lain lah, jadi nggak under my name gitu ya. Terus most of them actually karena aku udah ngikutin kamu bahkan sebelum MasterChef dan saat kamu udah jualan, and I know kayak dari sana kamu tuh mulai dari bawah gitu loh, istilahnya kayak jajak dari online terus sampai akhirnya ordernya segitu kan, mereka lihat sendiri. Aku pingin belajar dari kamu gimana. Dan that's nice. Dan itu let's say dari 10 ya yang ngomong dia kesana karena Cheryl mereka mengetahui Cheryl dan Share Bakes ini sebelum MasterChef, actually 8. Mungkin 2 yang kayak karena kamu juga ada di MasterChef akhirnya aku ikut gitu. Mungkin di sana aku butuh so much of a validation why they wanna come. Cuma it makes me realize kayak mereka datang ke sini karena skill gue ya, atau ternyata mereka udah di sini karena perjalanan jatuh bangun aku bahkan sebelum MasterChef, bukan cuma gara-gara persona Cheryl sebagai seorang MasterChef. Even though kalau MasterChef menurut gue itu juga nggak gampang sih. Menurut gue nggak gampang. Karantina gue forget it kalau gue. Dan lu bisa menang, terus pasti ada pressure juga. Oke, ini menang mau ngapain nih gitu kan. Pertama, I don't think you need any more validation. Pertama, tapi kadang-kadang it's nice. It's nice validation gitu. Gue juga what keeps me going. Kalau ada yang DM gue bilang thank you banget udah bikin
podcast gitu. Yeah. That's what keeps me going dari early days waktu belum ada yang nonton sampai sekarang gitu. Yeah. Maksud gue ya validation is nice dan sometimes it's what keep us going gitu kan. Benar. Yes. Terus apa lagi? Pop up juga udah. Pop up udah. Oke, jadi pop up it's a fun thing to do lah. Kalau gue lagi agak free, let's go do pop up kayak gitu. Terus tiba-tiba nih dapat telepon. Sama lah kayak kejadian Kesha dan Lalita, dapat telepon ikut salah satu project tahun lalu KTT ASEAN. Oke. KTT. Gue found it very interesting. Gue pengen ikut tapi sayangnya waktunya nggak pas. Lu dikelilingi sama chef-chef profesional Indonesia itu. Yang udah hebat-hebat pada niche-nya masing-masing gitu kan. Iya. Itu pas pertama sama semua orang kayak spot jantung saat dapet telepon pertama kali dari Chef Arnold itu kayaknya surprise for everyone dan almost asking kayak kayak why am I the one to get choose kayak gitu. There must be a reason why gitu kan. Terus on top of that aku selalu nanya, "Oke, Chef, kalau boleh tahu siapa aja ya?" gitu. Dan disebutnya itu nama teman-teman yang non Master Chef gitu kan. Aku ngira pada saat itu event Master Chef masih aktif juga kan pada saat itu dia di Master Chef atau bakal ada teman-teman Master Chef. Ternyata kayak malah yang itu disebutnya nama-nama chef yang memang sudah sangat mengerti dan paham di bidangnya gitu. Oke. How does it feel untuk masuk ke kitchen bareng mereka? Gimana? Kan lu pengalamannya kalau kita lihat dari Professional Kitchen, lu belum sama mereka lah, masih jauh gitu kan. Iya. Terus kayak Arnold nih menyamakan lah, kayak udah lu masak bareng mereka gitu kan. Gimana rasanya? Well itu to be honest pertama itu mempertanyakan kenapa gue diajak ya gitu. Kenapa gue ada di sini ya? Terus kedua proud also, tapi at the same time also asking myself, how can I contribute to this gitu. Dalam arti di Professional Kitchen pernah paham gitu, tapi again jam terbangnya variatif banget orang-orang yang ikut dan kebanyakan memang udah jam terbangnya tinggi-tinggi kayak gitu. Lu di pastry, right? Aku di pastry. Lu sama Jocelyn kalau nggak salah, sama Jocelyn, Kesha, Lalita, Novita, gitu. Iya, pastry chef, Angel, hebat, yang muda-muda, ya kan. Itu deg-degan sih, lebih ke arah aku deg-degan dan aku kayak jadinya bego aja sih pasti kitchen karena saking deg-degannya overcome my own feelings gitu. Tapi lambat laun setelah kita KTT, jadi KTT kan ada 2. Kemarin yang pertama di Labuan Bajo dan ada lagi yang kedua di Jakarta. Secara sebagai tim tambah lama kayak tahu nih siapa yang mengisi apa kayak gitu. Okay. Did you make any stupid mistake waktu di sana yang bikin si chef ini kayak rolling their eyes? Oh my god gitu. Well tapi the girls actually they're quite nice to me. Kayak mereka nggak ada yang sampai kayak ngomong to my face directly, share you sucks gitu, nggak ada. Tapi at the same time pas awal pun mungkin kan Lalita sama Kesha pun juga lagi membaca nih kayak tim membernya itu lebih ke arah jagonya di mana sih? Tahun jagonya di mana nih masing-masing jadi ada orang dikasih resep lah. Ini coba pas prep kamu bikin ini gitu. Terus aku ada beberapa resep yang awal kayak Kesha juga sumbunya pas itu juga lagi pendek kayak Cheryl, kamu kayaknya lebih baik next time nanya dulu deh gitu. Tapi she said it in a very nice way. Kesha just being Kesha, I love her. Aku pada saat itu langsung kayak shit kayak I don't wanna do anything stupid gitu. Tapi nggak ada yang sampai gosong atau gimana. Nggak ada yang sampai parah. Oh my god, I would love to see. itu baru yang pastry loh kok. Banyak masih yang the hot kitchen area is another story. Oh my as god. You heard tapi pada akhirnya aku lebih ke arah all rounder. Itu ternyata my forte pada saat itu. Jadi communicator, jadi kayak fill up perintilan, making sure everything sesuai. Jadi itu aku pada awalnya kayak gila share kerjaan kamu ternyata ngerjain perintilan ya. Tapi at the same time menurutku itu lumayan. Oh my god, lumayan very important. Dan banyak yang males ngurusin gituan dan nggak bisa juga, mungkin nggak attention to detailnya kurang gitu. I mean it's very important job begituan. Dan semakin aku jalanin nih saat KTT ASEAN itu dan di Bajo ya pada saat itu aku semakin mikir kayak ternyata Chef Arnold ini mungkin ada tujuannya, dia udah bisa ngebaca kenapa orang-orang yang beda-beda ini dijadiin di satu tim karena kita punya kasih kursi masing-masing ternyata untuk ada role-nya role-nya masing-masing dan itu secara
alami sebenarnya kebentuk dan dari sana yang di KTT Jakarta sih baru kebentuk dan bener-bener kayak wah ini nih timnya nih kayak gini nih kayak gitu. Itu kayak gue can imagine mungkin itu sama saatnya kayak waktu gue magang gitu ya, yang kayak wah ini chef hebat semua kayak gila. Pasti flustered lah pertama. Benar. Tapi ada pressure-nya juga yang kayak gila gue nggak bisa disappoint siapa-siapa and I don't want to make myself look stupid gitu kan. Benar. Iya tapi perintilan is very important. Karena jujur aja gue penasaran begitu gue dengar oh iya ada timnya ada Sheryl. Sheryl? Shit. Gimana? Terus gue nanya gimana di sana ada ya biasa lah kita suka ngegosip kan chef gue kayak aduh digosipin apa nih? Si Sheryl gimana di sana? Terus apparently semuanya bilang kayak oh ya kalau dari pengalaman ya of course belum ya nggak bisa samain lah itu semua udah berapa tahun di kitchen gitu kan. Terus tapi ya ternyata your role is very important di mana lu nge-connectin semuanya lah gitu kan. Terus I can imagine lu pasti di sana kayak ya zaman gue magang dulu sama chef-chef hebat, gue nih pengen bantuin, tapi gue takut salah. Kayak chef, apalagi yang gue ngapain lagi gitu kan. Pasti. Benar. Iya kan. Jadi di posisi itu lagi sih gue. It's fun. It's fun. Dan again kayak aku sangat grateful sih buat experience itu dan again kayak maksudnya masih pada saat itu mikir kayak wah ini gila sih. Kalau kau dengar sendiri orang-orang yang diikut KTT kayak wah ini luar biasa, kita hanya dapat callingan kayak a couple of weeks within weeks only untuk preparation, untuk ada di sana. Bener-bener kembali lagi ke zaman saat ada di professional kitchen. Dan itu yang membuat aku realize setelah MasterChef ternyata banyak banget ya dunia per F&B-an ini untuk dieksplor. Salah satunya adalah mengikuti event-event seperti itu. Betul. Dan itu membuat aku lagi berpikir kayak oke, Sher, jadi apa nih gitu kan, waktu time is ticking. So what is your purpose actually after MasterChef? Kayak lu jadi tetap mau di ranah creating kayak menjadi digital creator full time atau lu mau jadi chef nih gitu. Nah itu selalu dikasih live event yang selalu reminding aku gitu loh kok. Nyoba lagi. Okay. Kayak gitu. So apa lagi habis itu yang dicoba? Setelah KTT, lagi-lagi semua berawal dari telepon. Dapet telepon, halo Sher, lu bisa bantuin gua nggak? Ngapain? Oh ya rancang resep aja, lu kan ini abis ngajar baking kelihatan lah. Jadi lebih ke arah Sheryl baking gitu, Sheryl dessert gitu. Kemarin di KTT juga masuknya sama Syawano dimasukin di tim pastry kayak gitu. Gua lagi mau bikin resto gini-gini, bisa nggak bikinin menu gitu? Pada saat itu, again dengan mentalku yang bonek ini, ayo gitu. Padahal baru pertama kali juga, tapi aku iyain kayak gitu. Itu mulainya cuy. Itu mulainya. Yes, bodo amat, ada tawarannya ambil dulu. Habis itu baru pusing. Bener, baru ditanya kira-kira rate-nya berapa. Itu baru research kayak gitu. Biasanya berapa ya? Baru tanya kanan kiri, Kes, lu kalau consulting gimana sih? Cilalita lu gimana sih how it works? Dan again, kalau misalnya aku nggak ketemu sosok chef professional from KTT kemarin, I wouldn't have this kayak gimana ya, support system in a way. Dan koneksi. Koneksi. And I'm super grateful for that as well. Jadi lu coba sebagai product consultant juga? Yes, jadi product consultant. Oke. Tapi kan consultant kadang-kadang gue cuma punya idenya doang nih. Gue pengen bikin pastry shop tapi brunch misalnya gitu. Nah, lu kan belum punya keahlian di misalnya designing kitchen, yang lain-lainnya gitu, administrasi kitchen gitu. Kalau itunya gimana? Lu kerja sama yang lain atau lu hajar aja semuanya? Biasanya aku selalu kerja sama yang lain. Jadi biasanya aku juga tahu diri juga sih kalau ngambil project gaspol, tapi aku tahu ranahku tuh di mana. Tapi memang so far ranahku lebih di product makingnya seperti itu. And also lebih masukin justru input ke social media and marketing. Jadi kayak lebih ke arah how to make this. Ya lu ngerti gitu kayak maksudnya biasanya ada nih sosok individual, gue mau bikin ini nih, gue ini pengen tahu background story kenapa lu pengen bikin itu gitu. Jadi sampai itu mengena di aku, itu bisa dipicturein juga di produknya, baru mau ambil kayak gitu. Nice. Tapi untuk faktor-faktor lain sebenarnya Korea bilang, misalnya ada coffee shopnya nih Sher, lu kan gak ngerti tentang barista. Ya of course aku bakal root around untuk orang-orang yang udah pengalaman di ranahnya. That's smart. Dan di sana justru ya itu kok. Again ya kayak aku suka banget pokoknya seperjalanan aku mencoba-coba ini. What intrigue me most of the time saat aku tuh bisa belajar
sambil kerja. Jadi misal kalau konsultasi, you kind of learn while you doing it gitu loh. Iya, learning by doing. Ya, terus kayak misalnya di KTT, a lot of figure yang aku bisa look up to. Cheryl belajar lagi di sana. Aku suka banget di sana gitu. Terus let's say mengajar. Ikut ngajar workshop kayak gitu. Aku belajar lagi dari murid-muridku. Betul. Nah, kayaknya kalau untuk garis merah benang merahnya ya dari yang tak tarik dari tadi, aku suka mengerjakan hal-hal di mana aku tuh tetap disuruh untuk bisa belajar gitu. Oke. Iya, never stop learning. Zaman gua dulu, gua di zaman yang kayak restoran itu di kacamata gua pada saat itu waktu gua lagi meniti karir di sini, itu nggak banyak restoran-restoran yang menurut gua gua bisa belajar dari ini gitu. Kalau sekarang banyak banget coy. Tapi kalau zaman gua dulu tuh gua harus keluar negeri. Gue tipe orang yang kayak gue cari restorannya yang gue suka kayak gimana, yang gue rasa gue bisa belajar. Contoh Noma tuh kayak atau enggak waktu Key dulu di Sydney, gue kerja di Key. Gue lihat waktu Key, anjir, nomor 11 di dunia, deket nih. Nggak terlalu jauh dari Indonesia. Ya udah gue kesana deh. Tapi gue masuknya tuh dari unpaid internship. Unpaid internship. Jadi ya itu jadi hidup gue selama beberapa tahun. Gue cari duit di sini dengan gue coba semuanya sama seperti lu share. Gue pernah bikin private dining last for 3 years. Tapi gue nggak suka ngangkat-ngangkatnya. Duitnya oke banget. Tapi gue nggak suka ngangkat-ngangkat. Setiap ada klien gue kayak pindahan rumah. Benar. Gue waktu itu belum ada kitchen, capek banget, gue nggak suka. Terus habis itu gue nyoba tadi ngajar masak, gitu kan. It last for a few years juga, a few months. Tapi gue kayak ini kayak bukan gue nggak mau dikenal sebagai pengajar pada saat itu, gitu kan. Terus habis itu gue konsultan, Oke, lebih suka karena gue di sana bisa ketemu banyak orang dan building, tapi bukan yang gue pengen full time juga, gitu. Gue pengen buka restoran, gitu kan. Terus kayak berarti itu tapi bisa jadi pintu masuk lah kalau gue konsultan. Siapa tahu aja gue ditawarin, sekalian nih gue kasih lu saham di restorannya mungkin. Benar. Suatu saat nanti atau enggak gue bikin. Si bosnya kan obviously punya duit nih, klien gua kan, makanya dia mau buka restoran. Next buka bareng yuk, itu bisa jadi. Itu konsultan kayak gitu. Gue nyoba, apalagi gue pernah nyoba di TV. Itu pada saat itu gue kurang suka. Gue content creating, gue pernah nyoba juga waktu pandemi. Gila lama banget dan gue gak bisa ngedit yang bagus gitu kan. Jadi gue nyoba semua juga dan semuanya belajar, tapi one point itu ya pokoknya gue nyoba semuanya sebagai cari duit sama seperti lu. Gue nggak ada kerja di restoran, tapi kalau duitnya udah kumpul, gue unpaid internship for a couple of months di mana kayak yang suka. Jadi gue buat ilmu lah gitu. Sampai segala macam sampai ya akhirnya kan ada one point you need money, right? Gitu ada one point kayak stop moving around, let's do it gitu. Nah itu gue baru kerja. Tapi balik lagi gue kerja 4 tahun gue jadi corporate chef. Habis itu kayak gue punya kesempatan unpaid internship lagi, stage di Noma gitu kan. Ya itu gue tinggalin lagi semua karena gue waktu itu gue pengen tahu, gila ini restoran banyak yang bilang the best in the world. Very influential chef, very influential restoran. Konsepnya jadi inspirasi buat ribuan restoran di dunia. Gue kayak gue pengen tahu what it takes to be the best. Gue kesana lagi, gue tinggalin semua di sini. Gue nggak peduli. Banyak banget dari dulu. Setiap gue pindah, gila Ray, lu kan udah private dining, udah 3 tahun, masa lu mau tinggal, mau jadi konsultan? Bodo amat, gue mau nyoba. Terus habis itu lu mau keluar negeri, nggak sayang yang lu udah bangun di sini? Iya, gue mau belajar, duitnya udah ada, gue kumpulin, balik lagi jadi corporate chef, udah 4 tahun jadi corporate chef. Gila Ray, lu mau tinggalin semuanya nih, lu mau kerja nggak dibayar? Gue dibilang bos gue gila coy. Gue dibilang bos gue gila. Lu mimpi lu apa sih? Gue digituin. Mimpi lu apa sih? Lu mau kemana? Gue mau punya restoran grup kayak lu. Gue bilang gitu. Mas Feli namanya. Mas, gue mau buka kayak lu. Gak usah minta izin sama gue. Minta izin nih sama investor-investor. Dikumpulin besoknya semua investor. Bos-bos besar banget di Indonesia. Nih, mau cabut. Udah enak di sini ngontrol karena F&B makanan kitchen itu gue kontrol semua 8 outlet. Terus kayak mau kerja di Denmark nggak dibayar lagi, anjing, kayak pasti dilihat orang-orang nih orang gila. Kayak mimpi lu di mana? Mimpi lu apa?
mau punya restoran. Di mana mau punya restorannya? Waktu itu gue lagi megang salah satunya Hotel Gunawarman. Ya kalau bisa sih di Gunawarman, karena itu kan daerah yang paling hits banget gitu kan. Ya udah pilih mau buka di mana. Kita buka aja, nggak usah lo ke Denmark dulu. Karena mereka juga nggak mau kehilangan gue yang ngurus operationnya kan. Terus ya abis itu kayak ya gue mikir, oke, semahal apa nih mimpi lo bisa dibeli sampai seberapa sih gitu kan. Terus kayak enggak, gue nggak mau, gue mau belajar. Itu banyak yang bilang gue kayak gila lu ya gitu. Apakah sekarang income gue udah sampai menyamai waktu gue corporate? Jujur aja enggak aja. Enggak, waktu corporate itu hidup enak banget cuy. Benar. Anak buah ratusan, gaji besar, udah dapat service. Kalau lu nggak lagi setup outlet baru, lu tinggal maintain. Lebih capek maunya sama punya restoran sendiri. Jauh lebih capek punya restoran sendiri. Gua nggak peduli untung rugi restoran. Kalau nggak dibilangin sama bos gua. Gue cuma operation pure. Gua mau ngebir, gue tinggal ke bar. Di semua restoran gue punya tab. Gue bisa ngajak temen gue segala macem. Udah enak banget gitu. Tapi itu bukan, itu bukan yang gue mau juga. Abis kerja di Denmark, ternyata gue found out gue nggak mau punya restoran terbaik di dunia karena susah banget. Masuk jam 7:30, pulang jam 2 pagi. Terus gue lihat itu gue ya, bos-bos gue itu abis jam 2 pagi dia meeting dulu. Terus jam 7:30 dia bukain pintu. Gila, ini hidup apa gitu kan? Hidup apa kayak gitu? Gue nggak mau. Dan gue udah sampai gue kerja di situ, gue lihat fuck. No, this is gue nggak mau the life that they're living. Gue mau makan di restorannya, gue mau punya mungkin, tapi gue nggak mau kerja di restoran seperti ini. It's too hard. I don't want to work that hard. Kalau gue itu, yang mau silahkan, kudos to you. Itu bukan gue. Wow. We just anjir. Terus gue udah tinggalin lagi semuanya, sialan gitu kan. Terus kayak enggak, gue tetap pas gue balik gue coba bikin restoran. Gue bikin restoran. Oke, balik bikin restoran. Itu juga dikritik. Gue bikin makanan Indonesia yang gue nggak pernah kerja di restoran Indonesia. Gue belajar sendiri gitu kan. Itu juga dikritik. Habis itu udah ternyata restorannya sukses-sukses aja. Tutup pandemi. Itu juga hilang semuanya gitu. So it doesn't matter gitu kan. Terus habis itu bikin podcast. Anjir men, gue denger omongan, oh my god, dari teman-teman gue sendiri yang sekarang juga udah ke podcast gitu kan, tapi pasti ada celoteh-celotehan. Ini si Ray ngapain sih? Ini si Ray ngapain bikin podcast gitu kan? Wow, siapa sih yang nonton? Tapi look at Ray Jensen podcast right now. I mean, dari aku 2 tahun kemarin terakhir kesini aja udah beda banget. Sekarang ada. Thank you Taufin. Thank you buat tapi kayak wow, it's very refreshing to hear gitu loh Korea, karena berarti nggak cuma maksudnya orang-orang maksudnya orang-orang gila kayak kita ternyata mungkin ada gitu loh. Dan at the same time kan again ya parameter I would say kayak what makes you happy, what is success to you, setiap orangnya dan setiap individunya pasti beda-beda gitu loh, dan nggak ada yang benar dan salah lagi-lagi. Exactly, nggak ada yang benar yang salah. Wow, tapi maksudnya perjalanan Korea sampai dari sono sampai ke sini juga berliku-liku, naik turun dan lain-lain ya kok ya. Of course. Dan lu cerita tadi, gue kayak gila ini mirip banget sama waktu yang gue alamin, dimana kayak gue nyoba semuanya. Waktu gue bikin podcast itu kayak ada teman gue yang kayak sangat support dari awal, bagus Ray bikin podcast karena dia ngerti konten, dia ngerti apa. Tapi kayak gue bilang, tuh si itu ngomongin tuh, ngapain sih Ray bikin podcast gak ada yang nonton. Terus gue gak punya pembelaan Zer, karena emang gak ada yang nonton podcast gue. Gitu kan. Iya ternyata dari dulu plan gue itu gue pengen contribute something to this F&B industry di Indo. Gue cuma pengen itu doang. Dulu gue pikir cara gue adalah dengan gue bikin restoran, terus habis itu kayak nih gue kasih tahu cara operate yang benar. Yang seperti gue belajar di luar negeri di restoran terbaik dunia yang gue kerja. Ya tapi ternyata impactnya jauh lebih besar kayak dengan podcast. Ya
Benar gitu. sih. Gue bisa ngobrol ke awesome people like you, kayak Arnold, kayak siapa lagi, Chef Wiro, Chef Tonggeng, Chef Rafa, semuanya. Dan case by case-nya selalu beda-beda dan selalu belajar juga gak sih pasti pada ujung-ujungnya dari mereka juga. Dan semuanya sama kok. Ya. Kayak gila, gue zaman dulu lagi bantu-bantu, lagi kerja, terus habis itu ada Jakarta Culinary Festival. Gue bantuin temen gue, dia chef udah terkenal lah pada saat itu, restorannya udah rame. Terus kayak, Ray gue mau demo di Jakarta Culinary Festival, bantuin gue. Oke, gue bantuin ngangkat-ngangkat barang prep gitulah. Terus kayak oke, gue bantuin. Terus gue lihat di sana tuh di big demo stage-nya, itu yang demo tuh kayak ya temen gue itu si Will Goldfarb, gitu segala macam. Terus kayak gila, anjing nih orang keren-keren banget gitu kan. Fast forward 10 years let's say, Will Goldfarb DM gue minta podcast gitu kan. Yeah. Terus habis itu kita podcast, gue kesana kita podcast, itu udah kebanggaan banget, gila Will Goldfarb ngontek gue cuy. Gue aja gak berani ngontek dia pengen ngajak podcast gitu kan. Wow. Terus habis itu ternyata dia cerita dia udah sukses di US, terus dibilang orang gila dia ke Bali. Banting setir ke Bali, benar. Banting setir ke Bali, bangun, dan restorannya berapa tahun sepi. Waktu itu lagi pandemi, gue bilang, chef gimana restorannya sepi begini, after lu ada Netflix, benar, populer, full segala macam. Dia bilang kayak, Ray, lagi ya orang taunya kita tuh, dia bilang kita udah buka, kalau gak salah, almost 10 years waktu itu. Kayak, sekarang udah 10 years kemarin. Ya, mereka kemarin, habis celebrate kan. Yes, kemarin 10 years kan. Congrats Chef Will. Tapi dia bilang kayak, kita tuh lebih lama sepinya daripada ramainya. Jadi kayak ini pandemi sepi. This is normal. Yeah. This is not new normal. This is normal. Kemarin yang new dia bilang. Wow. Gitu. Itu yang ya gue terinspirasi dari situ. Terus gue selalu nyoba untuk nanya ke chef-chef hebat yang waktu itu kalau gue ketemu, gue punya kesempatan. Sampai even di Noma, gue nanya sama chefnya waktu nongkrong dia, Chef Rene tuh very gracious. Dia tahu banyak orang yang ngefans sama dia. Kalau kita lagi nongkrong after service, sering ditanya, any question I can answer, gitu kan. Gue nanya, lu sukses sudah berapa lama? Kayak gimana rasanya punya restoran yang dilihat dari orang seluruh dunia, dan lu punya role tersendiri, terus banyak yang lihat lu hero, kayak seperti gue. Terus dia bilang, lu tahu gak, kita tuh waktu dapat nomor 1 restoran dunia tuh kita hampir tutup. Hah? Kenapa? Karena kita 9 tahun buka gak ada yang makan. Dia bilang kayak gitu. Sepi banget. Dia bilang, gue hoki aja punya tim yang investor yang support gue. Gitu kan. Tapi kalau gak ada itu ya kita udah tutup. Dia bilang gitu. Nah sekarang itu ya role kita. Jadi kayak lu gak perlu pusing. Kayak coba aja. Terus kayak one day you will know. Gitu kan. Gue waktu gue di Prancis lagi menggebu-gebunya, gue harus jadi orang Indonesia pertama yang punya Michelin star. Oh, you were in that phase before? Oh, of course. Of course. Terus lu bilang, enggak Ray, lu umur 30-an juga lu udah bikin podcast, lu ngonten di YouTube gitu. Lu punya restorannya bukan fine dining, restoran bakmi. Gue bakal, lu gila ya gitu. Tapi look what happened gitu kan. Lu gak pernah tahu. So gue tahu yang lu rasain sekarang. Lu lagi nyoba banyak hal. Lu gak mau kehilangan kesempatan juga. Tapi ya don't ever feel bad about trying something new. Karena semuanya gak ada yang sia-sia lah. Benar. Kalau gue gak ada yang sia-sia. Karena itu terakumulasi gitu gak sih for the end. Like it started from experience like you said. Exactly. Exactly. Lu gak bakal tahu nanti ini pengalaman lu yang di MasterChef kepakainya kapan. Benar. Ya kan, lu pengalaman lu yang ngajar, kepakainya kapan, gitu lu nggak bakalan tahu, gitu sih. Amazing. Ya kan. So, what do you want to try next? Coba aja tuh. Lu mau pindah ke Bali kan? Iya. Fun fact, aku udah pindah 2 bulan. Oh, udah pindah. Udah pindah 2 bulan. How was it living in Bali? Kayak banyak yang for mental health and kayak quality of life. Sejauh I think kemarin lu udah pernah tinggal Jakarta 6 bulan. Udah pernah tinggal di Jakarta. Dan lu kayak cannot wait to get out of here. Terus tapi ya maksudnya tinggal di Jakarta again, I've always said kayak sekarang tinggal di Jakarta with its opportunity and semuanya it's amazing gitu loh. Tapi maksudnya in terms of quality of life parameterku belum gitu loh. Lebih ke arah stress level, stress management lebih kayak gitunya. Cuma kalau community wise F&B ya, kalau kita
kita yang di sini bahas specifically, it's amazing here gitu loh. Sampai sekarang pun makanya kayak aku sering main ke sini, terus aku masih sekarang setiap hari ya, maksudnya kalau ke Jakarta selalu kontak-kontaknya sama teman-teman F&B. I stay for that di Jakarta. Gue tahu Jakarta udah enggak. No, it's not healthy for quality of life. No way. Lu polusi, wah macetnya gila. Tapi I stay for the F&B community sih. Benar. Seru di sini. I think the community is amazing. Sampai sekarang pun, again, kayak you guys are the people that I look up to gitu loh in terms of F&B. Makanya kayak aku kalau ke Jakarta kan masih sering kok kayak udah kalau sempet main pura-pura nongkrong sama anak-anak yang kemarin dari KTT pun sampai sekarang juga sering nongkrong sama mereka. Karena insight secara cara mereka berpikir, how you guys actually work in the F&B industry, kayak gila sih, it's amazing, kayak nothing else like this di Indonesia gitu. Dan maksudnya I don't know ya, kayak aku di Bali baru 2 bulan, belum sempet kayak explore and get to know the people, but I'm sure kayak pelan-pelan lah nanti aku juga mau mulai kenal juga apa yang ada di sana. Tapi for now in terms of my sanity, kayak Bali is a place, ya kan. Tapi maksudnya secara so less stress. Okay. Tapi again kayak itu bisa di mana aja sih. It's what's inside us sebenarnya. What's telling us. Tapi it's very hard kalau di Jakarta. I get it, it's very very hard kalau lo nggak mau. Sulit lah. Gitu. Sulit lu macetnya itu loh. Dan di Jakarta sendiri, maksudnya kayak the community of F&B is great kan, aku bilang kok. Tapi at the same time pada saat itu aku sempat consider mau bikin bisnis di Jakarta kan. Tapi almost yang kayak kalau bikin di bisnis ini kayak udah banyak gitu loh. Maksudnya udah banyak yang berpengaruh dan maksudnya bukan masalah kompetisi atau gimana, tapi what is the purpose that I'm serving gitu loh. Kalau ini udah bubbling pot kayak istilahnya kayak the plate is already full gitu, kayak mau ditambahin apa lagi sih gitu loh. Mungkin maksudnya ya itu, dengan kemarin aku sempat lagi balik ke Surabaya, tetap bisa berkarya di sana dalam impacting dari ngajar-ngajar kayak gitu. Meskipun impactnya secara kecil, tapi aku merasa ada serving purpose gitu loh. Terus I had this discussion with Candy, my beloved sister. She's now in Bordeaux, France. Shout out to her. What is she doing there? She's great. Yeah, she's doing wine right now. Jealous. Nanti kawan-kawan lah main ke sini. Tapi dia selalu ngomong, dia panggil aku Dek, tapi kayak kamu ngomong, you wanna serve purpose gitu. Terus kayak kamu, you always think kayak how much of an impact you can do on something gitu. Apapun ya, ini applies for everything. Dia ngomong how small or big of an impact is, kayak kamu lebih mikir itu ngena ke orangnya, lebih ngena yang mana, kayak gitu. Jadi saat aku doing this class only 4 people, but it's actually impacting every single individual of them, meskipun cuma 4, dibanding aku punya I don't know, thousands of followers yang bisa impacting mereka. Tapi maksudnya kayak aku bisa mendapatkan attention mereka tapi not really impacting, ngerti gak sih? Ngerti. Kayak I don't feel like serve purpose gitu loh. Jadi dia ngomong, you don't see the number gitu loh. Tapi kayaknya kalau for herself and also for me, kayak it doesn't matter berapa banyak gitu. Tapi how much of a impact that we actually kena ke orang itu. Exactly. Itu gue sangat agree sih. Sangat agree kok. Dan zaman sekarang kalau misalnya ngomongin segi bisnisnya, not necessarily lu follower jutaan, terus habis itu lu yang dipakai sama brand gitu. Karena kan ya brand itu kan punya targetnya masing-masing. Kalau lu follower lu 1 juta tapi nggak taunya semua dapetnya dari ads, terus nggak jelas arahnya kemana, ya nggak bakalan kena juga ke brand yang mau pakai lu buat jualan gitu. Nggak bakalan kena. Terus ya balik lagi lu impactnya tuh ya macam-macam, ngomongin impact juga. Tapi gak, gue sama seperti lu sih, gue lebih prefer untuk kalau impact gue ke orang ini ke 100 orang, tapi ada impactnya, I'll be more than happy to pay my attention untuk itu. Benar gitu sih, lebih ke situ sih. Jadi nanti maksudnya finding the purpose sekarang udah semakin jelas gitu loh. Sharon bukan yang kayak lagi-lagi ngejar this quote unquote kayak fame or kayak engagement or followers. Apalagi sebagai digital creator zaman sekarang itu abu-abu banget. Kamu mau jadi digital creator karena apa? Misalnya mau dapet endorsan hotel gratis doang kayak gitu. Sekarang banyak banget kan yang abusing on that aspect only biar dapet gratisan lah apalah. Ya lu kalau gratisan lu mau, ya lu makan gratisan juga nggak bisa gitu loh. Lu nggak bisa hidup dari purely gratisan doang. Dan lu harus translate ke bisnis at the end of the day. Dan banyak yang maksudnya sebagai KOL atau what so call it digital creator, they always, maksudnya banyak juga yang udah paham gitu. Kalau misalnya mereka yaudah this is kayak a barter or a return gitu. Tapi what is effect? Mereka tuh harus mikir sampai bisnis aspeknya gimana.
postingan gua, gimana gua kesana itu impacting the business itself. Seharusnya kayak gitu dong gitu. Bukan yang kayak oh ya udah gua dapat gratisan karena gua terkenal doang kayak gitu. Makanya juga ya gue di sini sering kalau dari segi bisnis yang emang pakai KOL itu a good strategi buat kayak endorse KOL, apalagi bisnis lu restoran ya udah clear. Efeknya juga ada, tapi itu harus tepat KOL siapa, dan bukan berarti KOL-nya lu nyari bisnis apapun. Contoh nih restoran yang course meal, degustation menu, tasting menu lagi banyak nih. Terus dia purely endorse follower yang udah jutaan, tapi makannya street food mulu, itu gak bakalan ke-translate. Exactly. Lu harus cari mungkin yang kecil tapi dia kontennya tuh kena sama yang lu jual gitu. Itu a really expensive mistake yang gua lakuin waktu gua bikin restoran. Kita gak bayar sih, justru dia yang bayar kita. I mean this celebrity mau pakai tempat kita. For the whole day, during weekdays, this huge celebrity waktu itu lagi viral-viralnya karena tempat kita bagus dan sangat instagramable, dia mau sewa buat dia bikin konten 1 hari full. Ada foto baju yang dia lagi di endorse lah apa, dia bayar besar banget. Terus dia tuh baik, dia udah bayar loh ya, tapi dia ngontenin juga. I see. Dia baik, dan kita waktu itu happy banget. Ternyata target market kita dan follower dia ternyata nggak sinkron. Benar-benar. Karena dia naikin, which is thank you very much juga pada waktu itu ternyata, tapi follower dia yang datang itu nggak kena sama target market kita, malahan komplainan banyak, sales malah turun, dan tamu-tamu kita males karena nggak bisa bercampur sama follower dia. Ya akhirnya bisnisnya turun. Gua lose my regular guest itu. Wow, it take months buat benerin itu semua. Buat recovering ya. Iya, benar-benar. Nah itu juga harus hati-hati banget. Which is itu juga kalau ke-translate sama lu content creator-nya juga. Jadi ya might as well do you. Yes, exactly. Whatever you do yang lu suka, do you. Lu suka follow the trend. Ntar lu ada marketnya sendiri. Lu suka yang bikin di niche lu aja kayak kita gini, do it. Iya kan. Karena again gak ada yang salah ataupun yang benar, tapi it just really how you translate at the end of the day, how you, I hate to say kayak personal branding yourself, no, tapi kayak what you believe lah lebihannya kayak gitu. Exactly. Well, share. Thank you very much. Thank you. Ini kita gak kelar-kelar, nanti kita harus masuk ke Q&A sekarang. Thank you very much guys for the questions. Q&A buat Cheryl Gunawan nih. Keep them coming ya. Yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Asik. Pertama dari Heinikin. Pernah mengalami momen gak tiba-tiba buntu atau bosen masak atau bikin resep? Kayak bosen aja. Bosen pernah. Itu saat content creating, saat aku harus share resep satu persatu dan merasa kayak why am I sharing this recipe yang dalam quote unquote ini bukan resep yang aku pingin ulik lagi, tapi just because karena ini adalah sebuah demand yang ada, aku harus fulfill itu bosan gitu. Lu bosan ngejar virality, ngejar tren. Yes. Tapi kalau bikin resep di rumah, out of my curiosity, semisal kemarin tiba-tiba Syar, gue barusan dari desa ini nih di Bali, gue bawain lu minyak kelapa, gue sampai rumah bikin kayak I don't know 5 different dishes using that coconut oil gitu loh, karena ini baru nih buat gue. Jadi lebih ke arah pengaplikasiannya di mana gitu aja. Bosen lah pasti, gue juga bosen. Oke, pertanyaan kedua dari Revo Saulus. Ini rada panjang nih ya, dia punya something to share to you. What I adore from you is you keep yourself so poised and humble even when you know you won a large-scale cooking competition. Other than your personal life, I'm pretty sure many of us would like to know your decision moving to Bali, leaving your established baking business in Surabaya. Tuh kan yang tadi kita bilang, while many of your MasterChef colleagues are digging for settlement in the city scene. Nah, spill us some tea perhaps. Ya dia mau tahu kenapa lu tinggalin sih. Pasti kayak gila ini orang udah enak-enak, kenapa tinggalin mulai something new lagi. Simply aku gila aja sama kayak Korea. Gitu sih. Kayak again, the business in Surabaya pada saat itu sukses ya kan, berhasil. Udah, I'm happy, I'm grateful. Tapi kayaknya I think it's time gitu untuk open a new chapter and see what else is coming gitu. My advice juga gak apa-apa coba something new.
tapi make sure konsisten. Yes. Konsisten aja nyobanya. Gue sering dikasih advice pada waktu gue lagi nyoba-nyoba banyak banget. Seumuran aku gini ya, 20-an. Yes. Itu kayak dibilang, Ray, lu nyoba mulu, ntar gak ada yang fokus. Kalau gue counternya itu gue bilang, ya gue gak mau income gue tuh dari satu doang. Gue mau nyoba banyak hal, tapi tetap konsisten. Yes. Gitu sih. Jadi whatever you do it consistently aja. Yes. Gitu sih. Oke. Pertanyaan terakhir dari Govin Darumi. Bagaimana traveling membuka wawasanmu soal pengetahuan memasak atau kuliner? Kok ini yang nanya pacar sendiri, tapi ya udah nggak apa-apa dijawab ya. Oke. Kemarin ya memang sempat dalam kurun waktu aku pencarian jati diri ini lagi aku. I met Govin Darumi. Hey, shout out to Govin Darumi. He's behind the camera right now. Tapi dia wedding photographer dan memang profesinya banyak untuk keliling-keliling ya. Terus pada saat itu dia juga tahu lah ya latar belakang semua ceritaku ini, dan dia justru di sana support aku untuk dalam arti ya udah nggak apa-apa, sekarang lihat dunia aja dulu gitu. Jadi now I'm actually been traveling quite a bit for the past few months. Di sana bener-bener melihat, semakin terbukakan matanya bahwa wow, kayak this world di dunia ini tuh abundance-nya in terms of opportunity tuh banyak banget gitu loh. Dan ini aku mau menyambungkan lagi dengan quote-unquote yang kita ngomong, oh kalau kita habis keluar dari MasterChef punya stigma atau punya, I wouldn't say like a syndrome, tapi ya kayak gitu, kayak this is something that we always cling to gitu loh. Kayak ini tuh ya udah gue di sini gue harus menjadi this picture celebrity chef terkenal. Iya, kayak gitu. Template-nya harus jadi kayak Arnold, harus jadi kayak Renata, harus jadi kayak Juna gitu kan. Tapi nggak tahu tuh susahnya kayak apa mau jadi kayak mereka. Of course ya. And maksudnya Chef Arnold, Chef Juna dan Chef Renata pun menjadi seperti yang sekarang pun kayak they're not there just because of MasterChef. Banyak aspek yang mungkin nggak banyak orang tahu gitu loh. Dan mau tahu nonton podcast kita. Iya. Terus sama lah, mungkin sama teman-teman MasterChef juga, dan kebetulan banyak dari season-season yang baru yang 10-11 mereka selalu datang ke aku dan seek for advice. Jadi advice-nya apa setelah dari MasterChef? Mungkin ini juga bisa apply dan teman-teman dengerin. Well, again, yang aku pikir adalah bahwa nggak apa-apa, MasterChef itu adalah sebuah title atau sebuah ajang kompetisi that is an added value to us, tapi not necessarily itu defining us secara keseluruhan kayak gitu. Setuju banget. Dan sampai sekarang pun aku memperkenalkan diriku, hello, kayak I'm Cheryl, who am I? I don't know. Well, maybe part of me I'm a winner of MasterChef season 9. Part of me I'm a digital creator. Part of me I'm a cook. Part of me I'm an adventurer. I'm a traveler gitu. Part of me now I love to take photo and also video. Dan sama, who is Ray Jensen? You know. Iya, gue juga rada gatel sekarang kayak Ray Jensen podcast. Gue kayak I know. Kayak cuy, gue ya gitu lah. Iya kan, ngerti kan? Kayak well, I think Ray Jensen is more than Ray Jensen, just Ray Jensen radio podcast. Ray Jensen is a loving husband of Michelle. Ray Jensen is this F&B and all of this. Iya, makanya itu. You know what I mean? Yes. All of those aspect gitu loh. Betul. Lu traveling ke luar negeri atau di all around Indonesia? Kemarin baru banyak ke luar negeri, tapi di tahun depan rencana kita mau eksplor banyak lebih di Indonesia. Di daerah-daerah yang mungkin aku belum pernah explore. Yes, gila. Itu gila, gue pengen banget ngiter-ngiter. Yuk. Kan sempet kan kemarin bikin video yang apa? Ke Bali ya, itu full YouTube video loh. Iya, ke Bali, ke Aceh. Iya, funny story itu waktu ke Bali itu pertama kali gue diundang ke anything as a kayak KOL. Wow. Yang waktu gue ke Bali sama Locavor itu, which is bareng Arnold. Gue kayak, Ray boleh gak bikin lu datang, kita makan. Waktu itu di Locavor, thank you very much. Terus kayak, begitu. Iya, nanti rate-nya berapa gini-gini. Buat apa? Makan terus bikin video. Wow, oke, this is the first time gue very excited. Terus kayak emang need money juga lagi pandemi waktu itu kan. Terus kayak abis itu kesana terus kayak Ray nanti bareng Arnold, ketemu Arnold ya. Gue berasa kayak lu di KTT. Ini gue ngapain ya di sini ya? Ini selebriti. Terus ada food blogger yang udah food content creator yang terkenal gitu beberapa. Shit, gue ngapain di sini ya? Terus mereka begitu mulai nyampe
ada kayak barbecue session gitu, terus mereka semua udah they know what they're doing kan untuk kayak promote the event apa, terus semua udah kayak keluarin kamera ini, gue kayak celingak-celinguk gitu. Fuck, gue nggak tahu apa yang mesti gue lakuin di sini. Wow. Sama kayak lu waktu di KTT itu gitu segala macam. Tapi again, started from somewhere. Iya. I cannot wait to be back here and talk again. Yes, semoga nggak cringe waktu lu nonton ini lagi. Kayaknya udah kayak annually visit gitu ya. Jadi kayak merefleksikan tahun lalu ngomong apa nih gue gitu. You're awesome, keep doing what you're doing. Semoga soon enough ketemu yang bikin lu happy kayak to do this thing forever. Kalau next kesini masih bingung, then we discuss it more. Enggak lah, kayaknya harapan aku next kesini udah kok ini nih produkku nih kayak gitu. Yes, bawa produk. Thank you very much for your time, Cheryl. Sukses terus. Thank you. And guys, itu aja podcast kita sama Cheryl. Please follow yang belum di Instagramnya di mana, Cheryl? Share Love dan juga Cheryl Love. Share Love. It's Share Love. Share Love. Dan kalau mau lihat konten-konten baking ada di By Share. By Share. Oke, nanti deskripsinya cek di videonya. And thank you very much for watching. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Ray Jensen Radio di Instagram dan di TikTok. Terakhir, thank you very much buat Tovin untuk kolaborasinya. Jangan lupa guys, download Tovin app di Play Store dan juga di App Store. Oke, see you next time. Bye-bye. Bye.